Saya tidak terkejut bahwa forum ini akan berlanjut dan berujung pada manifesto. 3 tahun lalu ketika di sebuah kafe kecil di New York kita berupaya untuk mencari akal bagaimana supaya pikiran-pikiran di KAMI, pikiran-pikiran di kampus, pikiran-pikiran di partai oposisi itu bisa diakumulasi menjadi semacam gerakan. Tapi kita sadar waktu itu bahwa tidak mungkin gerakan yang basisnya adalah intelektual itu bisa menghasilkan perubahan dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya. Karena itu kita bentuk satu forum pikiran, dan setiap pikiran kalau dia mengental menjadi kehendak itu yang akan mengakibatkan energi muncul. Jadi sekarang hari ini pikiran itu yang sudah mengental selama 5 tahun berwujud menjadi kehendak. Manifesto adalah kehendak dari pikiran. Jadi itu intinya. Kenapa dipilih istilah manifesto? Karena dia adalah batas antara analisis dan tindakan. Begitu sesuatu manifest, maka dia akan mencairkan keraguan-raguan. Kalau kita belajar sedikit tentang hubungan antara apa yang laten dan apa yang manifest, laten itu artinya dia potensial. Tetapi karena masih dilingkupi oleh variabel-variabel keraguan-raguan, dia tidak mungkin dieksplisitkan. Nah, hari ini dieksplisitkan sesuatu yang tadinya potensial, sekarang dia manifest. Nah, dokumen yang ada di kita itu adalah kehendak untuk menghasilkan perubahan dan memerlukan tindakan. Jadi saya kira satu kesempatan sudah terbuka, dan memang itu yang ingin kita pesankan pada generasi baru, pada calon-calon presiden, atau pada diri kita sendiri yang berupaya untuk tampil secara imperatif, secara kuat untuk menuntut perubahan. Jadi sekali lagi, suasana hari ini adalah semacam batas antara keraguan-raguan dan harapan. Nah, batas itu sudah kita lampaui, kita tidak lagi ragu-ragu untuk mengatakan bahwa kita punya kehendak untuk menemukan kembali Indonesia. Jadi itu psikologinya ada di situ. Tentu orang akan tanya, faktanya apa? Kenapa kalian tiba-tiba mau lakukan semacam aktivitas melampaui diskusi intelektual? Diskusi intelektual itu persiapan argumen aja untuk menghasilkan statement ini. Nah, fase atau etapa diskusi itu sudah selesai. Sekarang kita masuk pada etapa perjuangan real. Jadi itu konteksnya tuh. Dan betul tadi Pak Kris menguraikan problem-problem bangsa ini yang kalau kita singkat dalam bentuk yang lebih sederhana, jelas bahwa ada perampokan sumber daya. Di masa Pak Harto bahkan membiarkan sebetulnya sumber daya dikuras. Karena tidak mungkin negara melakukan pengendalian sumber daya ketika ekonomi Indonesia dibuka dan dipaksa terbuka supaya bisa masuk di dalam perekonomian global. Tapi Pak Harto tahu bahwa yang dikuras oleh oligarki itu adalah hak dari rakyat Indonesia. Karena itu dipastikan oleh Pak Harto, oligarki silahkan, konsesi segala macam itu, tetapi yang kembali ke negara itu masih 35%. Jadi lebih dari sepertiga yang dikuras oligarki masuk kembali ke negara, jadi APBN, jadi SD Impres, jadi puskesmas, jadi irigasi, itu real. Jadi Orde Baru betul-betul memperlihatkan kemampuan dia untuk memastikan apa yang diambil dari bumi harus kembali ke bumi Indonesia tuh. 35% masih kembali ke Indonesia. Zaman Pak SBY berkurang, tinggal 28%. Dari 33, 35 tinggal 28% tuh. Tetapi masih ada yang balik ke Indonesia. Sumber daya yang dikuras dari bumi ini. Di zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Jadi nyata betul bahwa kita tidak punya pengendalian lagi terhadap sumber daya kita tuh. 33 ke 28 ya minus 5. Ini dari 28 ke 8 itu artinya ada 20% yang dibiarkan diparkir di luar negeri, dan itu yang disebut sebagai daya hisap oligarki yang tidak bisa dikontrol oleh negara. Padahal kita tahu bahwa ekonomi kita, sistem ekonomi atau sistem welfare state kita diandalkan pada 3 pilar. Pilar pertama adalah koperasi. Pilar kedua adalah BUMN. Pilar ketiga adalah korporasi. Jadi boleh korporasi mengakumulasi, tetapi negara harus melakukan distribusi. Yang terjadi sekarang koperasi itu dianaktirikan.
koperasi disebut koperasi kalau dapat semacam CSR dari korporasi atau dari BUMN. Sekarang kita lihat dua pilar yang hendak kita unggulkan sebagai hak rakyat, itu BUMN dan koperasi. Koperasi udah dia tinggal sekedar nama, sekedar hiasan supaya bisa menyebut kembali bahwa konstitusi kita berbasis pada kooperasi. Itu tinggal nama. BUMN yang adalah hak rakyat untuk memperoleh manfaat dari keuntungan BUMN, sekarang itu jadi permainan politik dari seorang menteri atau beberapa pejabat partai yang dimasukkan di situ sebagai komisaris. Jadi sekali lagi hak rakyat terhadap warisan nenek moyang dia berupa minyak, sawit, nikel, batu bara, bauksit, segala macam itu tidak kembali ke kita. Itu yang menyebabkan orang bingung. Kata Pak Jokowi, kita ada surplus perdagangan, ekspor ekstraktif, tetapi semuanya nggak balik ke Indonesia, diparkir di luar negeri. Kan itu masalahnya kan. Hak kita untuk memperoleh hasil itu diparkir di luar negeri, sehingga Bank Indonesia mesti bujuk para oligarki ini, bawa ke Indonesia dong, tanam di sini, nanti kita kasih insentif pajak atau keringanan bunga. Jadi kita mengemis pada hal yang kita punya sendiri. Kan ini absurd betul. Hak kita harus kita ngemisin ulang. Jadi itu keadaan real di kita dari segi kesejahteraan. Nah, yang kedua soal politik, ada kasakusuk koalisi itu. Kan kita tahu koalisi itu dibentuk bila power sharing udah selesai, baru bentuk koalisi itu. Sehingga koalisi itu menetap. Yang sekarang terjadi, koalisi dibangun hari ini, besok dia tambah peserta atau dia kurangi peserta. Jadi ini koalisi di antara para maling sebetulnya tuh. Koalisi yang benar itu kalau kita sama-sama paham bahwa power sharing saya 20%, Anda dapat 40% di kabinet. Itu dalam sistem kabinet, sistem politik parlamentarisme, ada koalisi yang jelas power sharingnya. Ini di dalam sistem presidensial, ada koalisi yang justru tidak pernah jelas apa arah koalisi itu, selain intai mengintai komorbid, intai mengintai problem. Jadi terlihat istilah koalisi aja udah ngaco di sini. Nah, kita ingin agar sebuah koalisi itu betul-betul hasil dari kesepakatan awal untuk power sharing. Tapi yang terjadi bukan itu. Jadi apa itu isi koalisi? Koalisi itu ada debt collector, mau jadi masuk dalam koalisi, berkoalisi dengan siapa? Dengan tengkulak. Tengkulak berkoalisi dengan siapa? Dengan maling. Ini koalisi antara para maksiat. Dan itu yang membuat kita nggak punya harapan. Jadi sekali lagi, saya balik pada poin tadi, manifesto artinya kehendak untuk menghasilkan sesuatu melalui tindakan. Jadi fase intellectual discourse itu udah kita selesaikan dan tidak ada cara lain kita keluarkan manifesto. Jadi saya kira itu poinnya, dan Forum Tanah Air bertanggung jawab terhadap manifesto yang dikeluarkan. Kita harus tuntun itu sehingga tiba di kepala batin generasi baru agar nanti 2024 bisa kita pastikan telah terbit sebuah generasi yang dihasilkan oleh kehendak untuk mengubah Indonesia dan menemukan kembali keadilan yang ditenggelamkan oleh rezim ini. Saya kira itu poinnya, dan saya sangat senang ada Pak Gatot yang terus konsisten untuk terlibat, kendati beliau tetap diintai, dicurigai karena memimpin sebuah lembaga yang disebut KAMI, kami, dan itu menunjukkan bahwa pemerintah tetap peka dengan oposisi itu. Jadi sekali lagi, selamat ulang tahun, karena saya bertanggung jawab secara etis terhadap forum ini, saya ikut membentuk, dan kita ingin kesepakatan yang kita sebut manifesto hari ini bisa menghasilkan perubahan dengan cara yang sehat, dengan kehendak mulia untuk mengucapkan kembali bahwa Indonesia tidak akan tenggelam. Saya kira itu poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.